Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang Manchester United. Apa yang perlu dibahas tentang Manchester United? Yang perlu dibahas adalah tentang 3 pertandingan selanjutnya dari Manchester United, yang semuanya adalah pertandingan tandang. Yang pertama lawan Watford, yang kedua lawan Villarreal, dan yang ketiga lawan Chelsea. Kenapa perlu dibahas 3 pertandingan tandang dari Manchester United tersebut? Karena menurut saya 3 pertandingan tandang ini akan menentukan langkah dari Manchester United musim ini. Yang pertama, jika MU tidak mampu meraih kemenangan lawan Watford, maka saya tidak yakin Manchester United bisa bersaing di papan atas atau lolos ke kompetisi Eropa musim depan jika tidak bisa menang lawan Watford. Yang kedua, jika tidak bisa menang lawan Villarreal, apakah itu hasil imbang atau kalah, maka saya juga tidak yakin bahwa Manchester United akan bisa lolos dari fase grup Liga Champions. Dan yang ketiga, lawan Chelsea. Jika MU tidak mampu menang di Stamford Bridge atau meraih hasil draw lawan Chelsea, maka saya tidak yakin MU bisa bersaing dengan klub-klub besar lainnya yang berada di papan atas Liga Inggris seperti Liverpool, Manchester City, Chelsea sendiri, dan juga tentunya Arsenal. Dan yang unik bahwa Arsenal untuk sementara ini berada di atas Manchester United di klasemen sementara. Padahal Arsenal kalah di 3 pertandingan awal musim ini, berbeda dari Manchester United yang performanya cukup baik di awal musim. Apa yang menjadi masalah di Manchester United? Memang kita semua menyoroti pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Tapi saya pikir selain juga Ole Gunnar Solskjaer, sebagian besar dari para pemain MU juga tidak menunjukkan kekompakan di atas lapangan. Contohnya seperti sekarang kita bisa melihat Bruno Fernandes yang juga sulit untuk membagi bola karena tampaknya dia juga ingin coba mencetak gol setelah adanya Cristiano Ronaldo yang lebih sering mencetak gol di awal musim ini. Kemudian ada juga Mason Greenwood. Pemain ini bagus, pemain muda yang diorbitkan di Manchester United. Tapi entah mengapa di musim ini atau di awal musim ini Greenwood itu lebih memilih banyak melepaskan tendangan-tendangan ke arah gawang dari tim lawan daripada membagi bola ke pemain lainnya yang sudah menunggu suplai bola dari Greenwood, terutama adalah Cristiano Ronaldo. Kemudian Sancho yang lebih banyak mengotak-ngatik bola, passingnya kapan akan dia berikan, menunggu pemain tim lawan merebut bola. Kemudian Van de Beek yang tidak diberikan kesempatan oleh Ole Gunnar Solskjaer untuk tampil sebagai starter lebih sering lagi, sehingga ketika dia main tampak jelas Van de Beek juga ingin memberikan kontribusi untuk Manchester United. Ada lagi Fred yang juga kita sampai sekarang masih bingung kenapa Ole terus-menerus memilih Fred padahal dia juga sering salah paham dengan pemain lainnya apalagi yang berada di lini pertahanan. Maguire memang hingga saat ini masih menjadi kapten dari Manchester United dan dia merupakan pemain yang memang diandalkan oleh Ole Gunnar Solskjaer di lini pertahanan. Artinya jika Maguire itu fit, sudah pasti dia akan turun sebagai starter. Bailey ketika diberikan kesempatan untuk tampil, performanya memang bagus dan saya pikir kita juga tidak bisa menyalahkan Bailey ketika ada gol bunuh diri yang dia lakukan lawan City karena tentu dia juga coba untuk menghalau bola tersebut. De Gea yang penampilan yang telah saya jelaskan beberapa kali jauh menurun di awal musim ini. Bagaimana dengan Cristiano Ronaldo? Ronaldo selalu ingin menang di setiap pertandingan. Maka itu dia terlihat selalu fight di setiap pertandingan. Tapi yang saya perhatikan sekarang dalam 2 atau 3 pertandingan terakhir, Ronaldo permainannya tidak setenang seperti di awal musim. Tampak jelas bahwa dia punya beban besar untuk bisa mempersembahkan kemenangan bagi Manchester United. Terutama agar dia terus-menerus masuk headline. Dan ini yang saya pikir menjadi salah satu masalah juga di MU di awal musim ini. Dengan hadirnya Ronaldo, sepertinya atau mungkin para pemain itu harus menjadi pelayan untuk Cristiano Ronaldo, terutama yang berada di kedua sektor sayap. Apakah itu Rashford, Sancho, atau juga Greenwood yang diberikan kesempatan untuk bermain di depan. Apalagi jika Cavani bermain, dia pun harus mensupport Ronaldo dalam urusan melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan keseluruhan masalah dari Manchester United kepada Ole Gunnar Solskjaer saja. Karena pemain pun perlu memberikan performa terbaik mereka sebagai satu unit.
Contoh Chelsea. Kenapa Chelsea itu bisa bagus secara cepat? Karena para pemain itu tampak kompak. Mereka fight dalam urusan bertahan. Mereka juga cerdas dalam urusan membangun serangan. Bagaimana caranya Manchester City itu bisa kompak? Karena Pep Guardiola mengandalkan konsep permainan yaitu kolektivitas dalam urusan menyerang dan juga bertahan. Artinya para pemain City itu, jika teman-teman perhatikan, jumlah pemain yang menyerang dan juga jumlah pemain yang bertahan itu sama jumlahnya teman-teman. Kemudian bagaimana Arsenal itu bisa bangkit? Arsenal itu bisa bangkit karena Arteta berani melakukan perubahan. Perubahan apa yang dia lakukan? Jika teman-teman perhatikan, sekarang Arteta lebih sering memasang pemain yang bisa memberikan kontribusi dari setiap pertandingannya. Artinya pemain yang tidak perform, maka langsung akan dia geser dulu ke bangku cadangan. Dan contoh yang dia berikan adalah dengan dia menggeser atau menaruh dulu Odegaard dalam 2 atau 3 pertandingan terakhir jika saya tidak salah di bangku cadangan dulu dan memainkan Lacazette. Lacazette tampak lebih fight permainannya. Dia lebih berjuang untuk bisa juga membuka ruang bagi Aubameyang agar Oba juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tapi di Ole, dia sedikit khawatir untuk melakukan perubahan besar seperti itu. Karena para pemain jika diberikan kesempatan untuk bermain di atas lapangan saja tidak kompak. Bagaimana nanti ketika dia melakukan sebuah perubahan besar? Takutnya MU justru akan makin jeblok penampilannya. Dan memang kita bisa perhatikan bahwa para pemain MU itu kurang kreatif dalam urusan membangun serangan karena mereka tampak terburu-buru untuk langsung menyerang dan coba untuk mencetak gol. Itu artinya memang para pemain Manchester United itu berada dalam beban yang sangat-sangat besar dan juga ekspektasi yang besar dari para penggemar di Inggris dan juga tentunya di seluruh dunia yang menginginkan bahwa Manchester United bisa kembali menjadi juara dari Liga Premier Inggris musim ini. Tapi dengan 4 kali kekalahan yang telah dialami Manchester United, tampaknya sulit bagi MU untuk menjadi juara kecuali MU bisa menang dalam 2 pertandingan selanjutnya di EPL. Maka itu menarik untuk kita tunggu apakah MU bisa menang atau tidak di 2 pertandingan selanjutnya di EPL. Memang kita tahu performa MU di pertandingan-pertandingan away itu bagus, tapi kali ini MU punya masalah ketika nanti lawan Watford karena ada beberapa pemain yang dikabarkan belum tentu bisa tampil seperti McTominay, seperti Fred yang baru saja membela Brazil, kemudian juga kita tahu Cavani yang memang dikabarkan tidak fit dan Pogba yang kita tahu cedera. Memang Pogba juga penampilannya up and down, tapi saya pikir jika Pogba diberikan kesempatan untuk terus tampil, bisa juga dia memberikan perubahan dalam permainan Manchester United. Dan yang terakhir juga kita masih nunggu apakah Ole akan tetap konsisten memakai formasi 3-4-1-2 atau dia kembali ke formasi 4-2-3-1. Kalau menurut saya Ole akan kembali ke formasi 4-2-3-1 karena kali ini yang dicari Ole adalah 3 poin. Jadi dia akan lebih berhati-hati dalam urusan menerapkan strategi dan kemungkinan besar saya pikir Van de Beek akan diberikan peluang untuk tampil sebagai starter dan bermain di Watford juga bukan pertandingan yang mudah untuk Manchester United teman-teman. Jika kalian masih ingat MU itu pernah kalah di Vicarage Road yaitu pada musim 2019-2020 di bulan Desember di pertemuan pertama itu MU kalah di kandang Watford dengan skor 2-0 dan Watford juga dilatih oleh pelatih asal Italia yang kita tahu pintar dalam urusan menerapkan strategi yang defensif. Jadi pertandingan lawan Watford bukanlah pertandingan yang mudah untuk Manchester United dan saya pikir jika Manchester United seri di pertandingan ini maka sulit bagi MU untuk bisa bersaing di papan atas musim ini karena mereka akan ketinggalan kereta dari tim-tim lainnya yang tentu poinnya sudah jauh lebih banyak sambil kita menunggu nanti kiprah dari Manchester United. Tapi dari saya pikir Ole tidak akan diganti, tidak akan dipecat kecuali Manchester United gagal lolos dari fase grup Liga Champions. Silakan jika teman-teman ingin memberikan prediksi kalian tentang 3 pertandingan selanjutnya Manchester United yang semuanya adalah pertandingan away di kolom komentar di bawah konten ini. Bagi saya 3 pertandingan selanjutnya akan sangat amat sulit bagi Manchester United dan masa depan dari Ole akan bergantung dari hasil akhir Manchester United itu lawan Villarreal nanti. No hate, only football, salam sepak bola.